Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, setelah sempat mangkir, hari ini Muhammad Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran kerumunan di Petamburan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Metro TV pengamat hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Kang Asep, setelah 2 kali dipanggil, akhirnya Rizik datang memenuhi panggilan polisi. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda melihat proses begitu sejak awal hingga hari ini datang memenuhi panggilan polisi. Sejak awal polisi mengadakan penyelidikan, naik ke penyidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan ya, berdasarkan pengumpulan alat bukti untuk menemukan tindak pidana ya. Nah, tindak pidana sudah ketahuan berdasarkan keterangan. Nah, sekarang untuk menemukan tersangkanya. Nah, dari hasil penyidikan tadi ada keterangan-keterangan saksi. Nah, cuma ada saksi yang dipanggil nggak hadir. Tapi telah terang benderang perkaranya di penyidikan. Nah, maka kewenangan penyidik untuk menentukan tersangkanya. Apa yang disebut tersangka yaitu karena perbuatannya atau karena keadaannya diduga orang itu melakukan tindak pidana. Sekali diduga dengan bukti permulaan. Nah, dalam kasus ini ya ketika ada pandemi, ada kerumunan, sekali lagi kerumunan di situ menimbulkan kedaruratan dan ada isinya ketika kerumunan itu kemungkinan penghasutan, kemungkinan ada melawan penguasa, melawan pejabat yang melanggar undang-undang, maka bisa kena KUHP dalam hal ini pasal 160. Dari proses awal sampai sekarang ya penyidikan ini, sekarang tersangka ditetapkan HRS dan 5 lainnya, itulah kewenangan penyidik. Nah, soal benar atau tidaknya penetapan tersangka atau tindak pidananya melanggar baik dakwaan tunggal nanti kelaknya kan atau sangkaan tunggal alternatif atau kumulatif itu kewenangan penyidik. Nah sekarang sudah datang tersangkanya. Nah sekarang sedang diperiksa kewenangan penyidik untuk meriksa untuk menangkap ini 1 kali 24 jam waktunya. Itu bisa naik ke penahanan atau tidak. Kang Asep, tadi dikatakan oleh kepolisian, oleh Kombes Polisi Yusri Yunus bahwa polisi telah secara resmi menyerahkan surat penangkapan. Nah ini artinya apa? Apakah ini akan ditahan begitu? Apa surat penangkapan ini? Ya, penangkapan itu kan demi kepentingan penyidikan berdasarkan bukti permulaan. Jadi seseorang ditangkap, ya bisa naik jadi penahanan atau tidak. Tapi kalau lihat sekali lagi, penahanan itu bisa terjadi harus memenuhi syarat dan ditentukan di pasal 21 KUHP. Kita bermain aturan ya. 1 ya secara subjektif dari penyidik dikhawatirkan tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Secara objektif, nah ancamannya apakah sekarang disangkakan lebih dari 5 tahun atau pasal-pasal tertentu. 160 ini lebih dari 5 tahun. Jadi penyidik kemungkinan untuk menahan ya boleh, mungkin oleh undang-undang karena ya dalam hal terjadi tindak pidana kewenangan penyidik ya untuk melakukan upaya paksa, entah nangkap, entah nahan, entah nyita, entah geledah. Itu adalah kewenangan yang diberikan ya oleh undang-undang. Baik Kang Asep, nanti kita akan teruskan. Saya juga ingin tahu begitu dengan latar belakang banyak laporan terhadap Rizik Syihab, kemudian juga pernah dipenjara begitu Kang Asep. Apakah ini juga akan menjadi salah satu faktor apakah untuk menentukan ini ditahan atau tidak? Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama pengamat hukum Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi seperti pertanyaan sebelum kita jeda begitu dengan latar belakang dari Rizik Syihab. Pernah ditahan, kemudian juga ada laporan-laporan terhadap dirinya yang mungkin masih belum ada kelanjutannya begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi seseorang untuk ditahan atau tidak, Kang Asep? Ada 2 hal ya, jadi hukum itu dikenal alasan peringan, pemberat. Nah, pemberatnya kalau residivis pernah ditahan, itu bisa memberatkan. Nah, kedua, yang lebih penting lagi ya, tadi yang menyangkut, apakah ada tindakan pidana? Nah, sepanjang dulu pernah ada laporan dan telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau dalam proses penyidikan, selama tidak kena daluarsa, ya bisa ditindaklanjuti, jadi tidak menghilangkan tindak pidana yang dulu pernah ada beberapa kejadian, 5 atau 6 peristiwa
pidana yang menyangkut yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka, ya, itu tetap bisa dilanjutkan. Yang kedua, dulu juga ada SP3 kan. Nah, SP3 itu bukan berarti perkaranya selesai. Jadi ketika penyidik menemukan alat bukti lain dan menduga ini ada tindak pidana, itu bisa dibuka kembali. Artinya tindak pidana dulu bisa diproses, yang SP3 kalau ada bukti bisa dibuka kembali, yang sekarang bisa jadi lagi proses. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin penyidik yang lebih tahu dan akan memproses itu. Baik, kemudian juga masih ada 5 tersangka lain begitu yang akan diperiksa. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya? Sekali lagi, panggilan itu 112 ayat 2 maupun 227 KUHP ya, dipanggil sekali lagi kalau ada di hadapan paksa. Kalau dia dipanggil tidak mau datang, ya akan dihadapkan secara paksa. Ya. Jangankan tersangka, saksi aja kan bisa dipanggil paksa karena itu kewajiban. Ya. Kalau dia sampai tidak datang, ya nanti polisi akan menghadirkan secara paksa untuk memeriksa. Nah, nanti ancamannya kita lihat, apakah yang 5 ancamannya karena ada yang lebih dari 5 tahun atau cuma 93 saja. Nah, kalau ancamannya 93, nah, alasan objektif misalkan bahwa dia di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Cuman alasan subjektifnya dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Nah, itu yang sekali lagi kita lihat yang 5 ini ancamannya apakah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, sebagai tersangka, ya kalau tidak datang, bisa dihadapkan secara paksa ke penyidik. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana akhir dari penyidikan hari ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih pengamat hukum Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.